Ingat Amin. Jonas, perang Israel belum selesai kan Jonas? Ya, lama Pak ya, sekitar 6 bulan. Itu bisa 6 bulan, bahkan setahun, bahkan bisa lebih. Bisa lebih ya. Eh, kan ada yang ngakunya lulusan Haifa, Israel ngomong sebulan selesai. Tidak bisa Jonas. Perang darat beda dengan perang udara. Ya, Ingat Timor Leste itu puluhan tahun. Itu pun akhir lepas, betul nggak? ya, betul Pak. Ukraine itu kecil diserang Rusia, kelihatannya mudah, hitungan minggu, nggak taunya tahunan, betul? Betul. Karena perang Nyatanya, darat itu pusat pertempuran, Jonas. Disitulah perang gerilya dan anti gerilya gunakan. Saat ini kan gerilya kota hmm, dan ya gerilya Pak. bawah tanah, Jonas. Nembus ke bawah tanah itu juga nggak mudah Pak ya. Nggak mudah, karena itu kan disiapkan bukan hanya setahun 2 tahun, mungkin bertahun-tahun, Jonas. Ya, Nah, jadi percaya Tuhan pasti berikan jalan untuk Indonesia lah, Jonas. Perang itu juga mengadu kebersihan hati, katanya Edi Wibowo. Di mana perang itu akan terbukti waktu latihan bisa jadi harimau, tapi waktu perang jadi kucing, Jonas. Jadi udah yang waktu latihan aja, begitu lewat pertempuran jadi harimau, Jonas. Heeh, Makanya mental itu terbukti di lapangan itu nanti, Jonas. betul. Nah, itu salah satu dari dikperor namanya pendidikan perorangan, Jonas. Ya, Jadi gimana dididik secara perorangan untuk bertempur, masa survival, bertahan. Nah, itulah seorang prajurit, Jonas. Sekolah Alkitab kan belum terbukti. Nanti terbuktinya waktu terjun di pelayanan, Jonas. betul sekali Pak. Teori berbeda dengan prakteknya Pak. Betul. Tenang aja. Penting percaya Tuhan berkati dan lindungi, Jonas. Amin. Halo sahabat khotbah populer. Sembari kita jalan-jalan sore hari ya di sawah ini adalah tempat olahraga. Jadi orang yang mencintai kesehatan biasanya datang ke tempat ini untuk membakar lemak ya. Nah, sembari kita menikmati pemandangan yang asri, kita bincang-bincang sejenak terkait dengan konflik Israel melawan Hamas yang berdampak kepada masyarakat Palestina yang kebanyakan tidak bersalah, anak-anak, orang dewasa korban. Ya, kasihan sekali. Sudah puluhan ribu korban dan sampai sekarang Israel masih menggempur daerah Gaza. Nah, yang perlu kita komentari terkait dengan masyarakat, reaksi masyarakat khususnya Indonesia. Saya tahu Indonesia banyak masyarakatnya yang sangat mendukung Palestina untuk merdeka, dan banyak juga yang menyatakan dukungan buat Israel. Ini dukungan seperti apa saya nggak paham ya, karena nggak mungkin juga kita angkat senjata membantu Israel atau sebaliknya membantu Palestina atau Hamas. Saya pikir itu tidak tepat. Nah, terkait dengan konflik yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara itu kok bisa gitu loh. Sekalipun karena kesalahpahaman itu seharusnya tidak terjadi. Ini sensitif sekali. Gak usah dikembang-kembangkan gitu loh. Jadi perang ini akan terus berlangsung, akan terus berlanjut.
sekalipun mungkin nanti gencatan senjata, pasti juga apabila ada pemicunya kambuh lagi. Jadi kita harus lebih dewasa gitu loh, menyikapi, bereaksi. Kalau kita katakan damai, Palestina, merdeka Palestina, itu gak apa-apa, itu bagus. Apalagi kita dukung gitu loh. Dari segi kebutuhan pokok kita bantu, itu bagus, itu manusiawi. Tapi gak usah sampai angkat senjata untuk, ya menurut saya untuk negara orang lain gitu loh. Negara kita sendiri pun belum sembuh gitu. Artinya kita buang-buang waktu gitu loh. Ya silakan bersuara gitu, menyatakan pendapat, menyampaikan aspirasi silakan. Tapi gak usah sampai baku pukul, angkat senjata, mau bunuh orang gitu kan. Padahal kita anak bangsa. Sama-sama generasi Indonesia yang harus memajukan bangsa kita. Begitu seperti yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara ini kan. Ya syukur sudah didamaikan. Katanya terjadi kesalahpahaman antara pendukung Israel dan pendukung Palestina, katanya begitu. Ya menurut saya itu bahasanya kurang tepat lah. Kayak bola aja ya. Ada yang mendukung Palestina, ada yang mendukung Israel. Ini perang bro, perang. Dampaknya wah ngeri, dampak negatifnya. Kematian, kehancuran itu dampaknya. Jadi jangan jadikan seperti bola gitu loh. Aku mendukung tim A, aku mendukung tim B. Siapa yang menang kira-kira ya? Lalu ikut membantu di belakangnya. Jangan. Itu nggak bagus. Apalagi digiring ke isu agama. Ini katanya karena agama. Belajar sejarah lah. Ini sama seperti ada orang yang sedang ribut karena tanah. Gitu loh. Ribut karena tanah. Ya mungkin karena peninggalan orang tua atau nenek moyang. Atau lain sebagainya. Karena orang yang ribut karena tanah itu banyak faktor. Tapi waktu orang ribut karena tanah, kita ikut-ikut gitu loh. Ikut-ikut ribut juga. Padahal tanah-tanah orang gitu. Ya tugas kita nggak usah ikut baku pukul seperti mereka yang punya tanah. Cukup kita edukasi masyarakat supaya tetap menjaga ketenangan, supaya menjaga kedamaian. Boleh berbeda pendapat, boleh tidak sama pendapat, tapi jangan sampai anarkis, jangan sampai pencemaran nama baik, penistaan agama, ujaran kebencian. Kita satu bangsa, satu tanah air, gitu. Jadi suarakan saja kepedulian Anda, bantu secara finansial. Itu dia yang benar. Ya. Jadi jangan salah memahami mendukung, ya. Karena kita tidak sedang dukung perangnya. Perang tidak boleh didukung. Karena korban akan bertambah lebih banyak, berjatuhan lebih banyak. Korban perang itu tidak main-main. Ya. Kalau begitu semua manusia bisa mengarah kepada perang dunia ketiga. Iya, kalau setiap masyarakat menyuarakan dukungannya lalu disertai dengan anarkis, intimidasi, pancing-memancing, waduh, dibawa ke isu sara, agama, waduh, jangan. Kalau ada orang sedang ribut karena tanah, ya kita memberikan solusi, memberikan motivasi, jangan sampai mereka parang-parangan gitu kan, atau bunuh-bunuhan gitu, itu yang benar. Lalu bantu yang terdampak gitu.
Jangan mau sampai angkat pedang gara-gara Israel Palestina. Khususnya untuk orang Kristen, saya kasih tahu. Ya. Hati-hati dengan kata mendukung Israel. Sejak kapan kita disuruh Tuhan untuk mendukung Israel? Dalam arti ikut perang. Atau siap baku pukul demi Israel. Enggak. Orang Kristen disuruh mendoakan ya bangsa Israel, karena bangsa Israel ini adalah jembatan keselamatan bagi kita dan seluruh dunia. Karena Tuhan Yesus lahir dari keturunan Yakub. Lebih jauh lagi leluhurnya Abraham, Ishak. Begitu. Jadi doakan saja Israel supaya damai Allah turun atas mereka. Karena Israel, Yerusalem itu sentral keagamaan. Itu doakan. Itu. Lalu beritakan Injil, itu yang benar. Bukan menunjukkan sensitif kepada orang lain. Lalu digiring kepada konflik agama. Jangan. Itu namanya orang Kristen yang nggak pintar gitu loh. Doakan Israel supaya diberkati Tuhan, damai, jangan mengutuki, itu yang benar. Karena Alkitab mengajarkan barang siapa mengutuk engkau akan kukutuk, barang siapa memberkati engkau akan kuberkati. Itu perkataan Tuhan kepada Abraham dan kepada seluruh keturunannya, baik secara jasmani maupun rohani sebenarnya. Gitu. Jadi kita ya cinta dengan Israel, sekalipun beberapa mereka yang nggak tahu sejarah, nggak tahu firman Tuhan, tidak terima kita sebagai orang percaya atau orang Kristen, nggak apa-apa. Tapi kita yang tahu sejarah, tahu firman Tuhan, kita doakan mereka, kita berkati mereka, karena mereka adalah umat pilihan Allah. Masalah bertobat atau tidak, masalah tolak Yesus atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan, karena yang ditolak adalah Tuhan. Ngapain kita sibuk? Itu biar Tuhan yang berurusan dengan Israel yang menolak Kristus. Karena nanti mereka akan dipulihkan. Ya, menjelang kedatangan Tuhan dan masuk masa antikris, di situ nanti Tuhan bekerja secara dahsyat buat umatnya yang menolak Dia. Gitu. Jadi jangan ribut-ribut lah. Ya paling banter gitu. Ya menyampaikan aspirasi lah, pendapat lah, suara lah. Itu. Lebih dari itu tidak boleh sampai angkat senjata, nggak usah lah. Nggak usah ya, bikin malu aja. Bikin malu. Kalau Anda peduli ya kirim uang ke Palestina untuk rakyat Palestina yang susah. Supaya mereka bisa makan. Bukan baku pukul dan sampai menelan korban. Nanti anak istri kita yang menderita gara-gara konflik ini. Itu saja, damailah rakyat Indonesia. Kita doakan supaya Timur Tengah damai, berhenti konflik, gencatan senjata terjadi, dan duniaku damai. Salam toleransi.